Hai, sahabat Saga. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Kami sangat menghargai dukungan kalian dan mendoakan agar kalian selalu diberi kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang anak yatim piatu yang terbuang, tersesat di dalam hutan yang gelap dan penuh bahaya. Dalam kesendirian dan ketakutan, ia menemukan perlindungan di tempat yang tak terduga, sebuah goa yang dihuni oleh seekor ular raksasa. Namun, alih-alih menjadi mangsa, ia justru mendapati bahwa makhluk mengerikan itu bukan hanya sekadar penjaga goa, tetapi juga satu-satunya makhluk yang melindunginya dari bahaya luar. Bagaimana nasib anak itu selanjutnya? Apakah ular tersebut benar-benar sekutu, atau ada misteri yang lebih besar di baliknya? Simak kisahnya hingga akhir. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana kalian berasal. Kami sangat senang bisa mengenal lebih banyak sahabat Saga dari berbagai penjuru Indonesia dan bahkan dari seluruh dunia. Sudah siap mendengarkan kisahnya? Baiklah, mari kita simak ceritanya hingga akhir. Di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, seorang anak laki-laki bernama Arka tinggal sendirian di sebuah goa yang gelap dan lembab. Goa itu terletak di kaki sebuah tebing tinggi yang tertutup oleh rimbunan akar dan lumut, membuatnya nyaris tak terlihat oleh orang luar. Udara di dalamnya selalu dingin, bahkan saat siang hari. Dindingnya dipenuhi stalaktit yang meneteskan air dari atas, menciptakan suara gemericik yang menjadi satu-satunya musik alami yang menemani kesunyian Arka. Arka bukanlah penghuni asli goa itu. Ia dulu tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan bersama kedua orang tuanya. Namun, suatu malam yang mencekam, desa itu diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Rumah-rumah dibakar, penduduk berteriak ketakutan, dan dalam sekejap semuanya berubah menjadi abu. Arka yang saat itu masih kecil hanya bisa bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan dengan mata penuh air mata bagaimana segalanya yang ia miliki direnggut darinya. Ketika fajar menyingsing, ia mendapati dirinya sendirian, tanpa rumah, tanpa keluarga, dan tanpa arah. Dengan tubuh lemah dan kelaparan, Arka berjalan tanpa tujuan ke dalam hutan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Hutan itu bukanlah tempat yang ramah bagi seorang anak kecil. Di dalamnya, bahaya mengintai di setiap sudut, binatang buas, tanaman beracun, dan kegelapan yang seolah menelan siapapun yang tersesat. Namun, di saat putus asa itulah, Arka menemukan goa yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ia tidak tahu bahwa goa itu sudah memiliki penghuni lain. Saat pertama kali masuk ke dalamnya, ia merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Namun, rasa lelah dan lapar mengalahkan ketakutannya. Ia tertidur di sudut goa dengan tubuh gemetar, membiarkan kegelapan menyelimutinya. Ketika ia terbangun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di hadapannya, melingkar dengan tubuh besar dan sisik hitam berkilauan, seekor ular raksasa menatapnya tanpa berkedip. Nafas Arka tercekat. Tubuhnya membeku, tidak tahu apakah harus berlari atau tetap diam. Ular itu begitu besar hingga tubuhnya memenuhi hampir setengah ruangan goa. Mata kuningnya berpendar samar dalam kegelapan, menatap Arka dengan cara yang sulit diartikan, bukan ancaman, tetapi juga bukan sekadar rasa ingin tahu. Arka menutup matanya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, alih-alih menyerangnya, ular itu justru menggeser tubuhnya sedikit, memberi ruang bagi anak kecil itu untuk tetap tinggal di dalam goa. Tidak ada desisan, tidak ada gerakan agresif. Hanya diam dan pengawasan. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah Arka bayangkan. Ia tidak hanya menemukan tempat berlindung,
tetapi juga sesuatu yang lebih dari itu, sebuah keberadaan yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak sendiri di dunia ini, meskipun temannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Arka menghabiskan malam pertamanya di dalam goa dengan tubuh menggigil dan perut kosong. Meskipun lelah, ia tak benar-benar bisa tertidur. Setiap kali matanya hampir terpejam, bayangan kejadian tragis di desanya kembali muncul di pikirannya, api yang melahap rumahnya, suara jeritan penduduk yang ketakutan, dan bayangan terakhir kedua orang tuanya yang berusaha melindunginya. Semua itu terus menghantuinya, membuat dadanya terasa sesak. Di tengah kesendiriannya, suara napas panjang dan berat terdengar dari sudut goa. Arka menelan ludah. Ia tahu ia tidak sendirian. Sesuatu ada di sana, mengawasinya dalam kegelapan. Hatinya berdegup semakin kencang saat ia mencoba membayangkan apa yang mengintainya. Apakah itu seekor harimau? Atau mungkin makhluk lain yang lebih mengerikan? Namun, kelelahan akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan tubuh yang sudah lemas, Arka pun tertidur tanpa sadar. Saat pagi tiba, cahaya matahari samar-samar menembus celah-celah di mulut goa, menyinari tempat persembunyiannya. Arka perlahan membuka matanya, merasa tubuhnya lebih hangat dari sebelumnya. Tapi saat ia menoleh ke samping, napasnya langsung tercekat. Tepat di sampingnya, melingkar dengan tubuh besar yang berkilauan dalam cahaya redup, seekor ular raksasa sedang tidur dengan tenang. Sisiknya hitam pekat, berkilau seperti batu obsidian, dan tubuhnya begitu besar hingga memenuhi hampir seluruh goa. Arka membeku. Tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdebar kencang. Ia pernah mendengar cerita dari penduduk desa tentang ular besar yang mendiami hutan, makhluk yang jarang terlihat tetapi dipercaya memiliki kekuatan mistis. Beberapa orang menyebutnya sebagai penjaga hutan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pertanda buruk. Arka tidak tahu harus percaya yang mana, tapi saat ini, yang ia tahu hanyalah satu hal, ia sedang berada dalam bahaya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Arka bergerak sedikit, mencoba menjauh, mata ular itu perlahan terbuka. Sepasang mata kuning keemasan menatapnya, berkilau dalam kegelapan. Arka menahan napas, menunggu reaksi yang akan terjadi. Apakah ular itu akan menyerangnya? Apakah ini akhir hidupnya? Tapi yang mengejutkan, ular itu hanya menatapnya beberapa saat sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan bergerak mundur, memberi lebih banyak ruang bagi Arka. Arka tidak mengerti. Jika ular itu benar-benar ingin memangsa dirinya, mengapa ia tidak melakukannya sejak tadi malam? Mengapa justru ia tetap hidup? Ular itu tidak mengeluarkan suara desisan atau tanda-tanda agresif lainnya. Hanya diam, memperhatikannya seakan sedang menilai sesuatu dalam dirinya. Setelah beberapa saat, ular itu berbalik dan melingkar kembali di sudut goa, membiarkan Arka tetap di sana tanpa gangguan. Arka menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang, ia merasa bahwa makhluk itu bukan ancaman bagi dirinya, setidaknya untuk saat ini. Ia memandang keluar goa, melihat sinar matahari yang mulai menyinari pepohonan. Keputusan harus dibuat, tetap di sini bersama ular raksasa itu, atau pergi dan menghadapi bahaya di luar sana seorang diri? Arka duduk diam di dalam goa, matanya masih terpaku pada ular raksasa yang kini tampak tenang, melingkar di sudut goa dengan napas teratur. Meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang, ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuatnya berpikir ulang. Jika ular ini benar-benar berniat membunuhnya, ia seharusnya sudah dimangsa sejak tadi malam. Namun, kenyataannya, ia masih hidup. Perutnya mulai berbunyi pelan, mengingatkannya akan rasa lapar yang semakin menyiksa. Sejak tragedi di desanya, Arka hampir tidak makan apapun.
Ia tidak punya keberanian untuk mencari makanan di luar karena takut tersesat lebih dalam di hutan atau bertemu dengan binatang buas lain. Tetapi jika ia tetap di dalam goa tanpa makan, ia juga bisa mati kelaparan. Ia menatap ular itu sekali lagi, seolah mengharapkan jawaban atas kebimbangannya. Namun, sebelum ia sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ular raksasa itu mulai bergerak. Tubuhnya yang besar meluncur dengan tenang, menyelinap keluar dari goa. Arka menahan napas, matanya mengikuti pergerakan makhluk itu. Ia tidak tahu apakah ular itu pergi untuk selamanya atau akan kembali. Keheningan menyelimuti goa setelahnya, meninggalkan Arka seorang diri. Beberapa jam berlalu. Rasa lapar semakin menyiksanya, membuat tubuhnya semakin lemah. Ia mulai mempertimbangkan untuk keluar dan mencari sesuatu yang bisa dimakan, meskipun risikonya besar. Namun, sebelum ia benar-benar mengambil langkah pertama, suara gemerisik dari luar membuatnya terlonjak kaget. Ular raksasa itu kembali, dan kali ini ada sesuatu di mulutnya. Arka menatap dengan mata terbelalak saat ular itu menjatuhkan sesuatu di lantai goa. Seekor kelinci. Masih hangat, jelas baru saja dibunuh. Arka membeku, tak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah ini semacam persembahan? Atau ular itu hanya menunjukkan bahwa ia bisa berburu kapan saja? Ular itu hanya diam, menatapnya dengan mata kuningnya yang tenang. Seolah-olah makhluk itu memahami bahwa Arka membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Arka menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, ia mengambil kelinci itu. Ia tidak pernah berburu sebelumnya, apalagi menyembelih binatang untuk dimakan. Namun, dorongan bertahan hidup jauh lebih kuat daripada keraguannya. Dengan menggunakan batu tajam yang ia temukan di dalam goa, Arka mulai menguliti kelinci itu dengan gerakan kikuk. Ia membuat api kecil dari ranting-ranting kering yang ia kumpulkan di dalam goa, lalu memanggang daging kelinci di atasnya. Aroma daging panggang memenuhi udara, membuat rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Saat Arka akhirnya mulai makan, ia sesekali melirik ke arah ular itu, yang masih diam di sudut goa. Ia merasa aneh, seolah sedang makan bersama seorang teman. Rasa takut yang tadi menguasai dirinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, perasaan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia tidak benar-benar sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arka tidur dengan perut kenyang. Ia menatap ular itu sebelum matanya terpejam, sebuah pertanyaan berputar di pikirannya, mengapa ular ini begitu peduli padanya? Suatu hari, saat Arka sedang duduk di depan goa dan menatap hamparan hutan yang luas, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Ia mendengar suara gemerisik dari arah sungai yang mengalir tak jauh dari tempatnya berada. Awalnya ia mengira itu hanyalah suara angin yang menggoyangkan dedaunan, tetapi ketika suara itu semakin dekat, ia mulai merasa waspada. Arka segera merayap kembali ke dalam goa dan mengintip dari balik bebatuan. Jantungnya berdegup kencang ketika ia melihat seorang pria bertubuh besar, membawa busur dan anak panah di punggungnya, berjalan perlahan menyusuri tepian sungai. Dari pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang penuh goresan, Arka bisa menebak bahwa pria itu bukan penduduk desa biasa. Kemungkinan besar, ia adalah seorang pemburu. Arka menahan napas, berharap pria itu tidak melihatnya. Namun, harapannya pupus saat pria itu tiba-tiba berhenti, mengangkat wajahnya, dan menatap lurus ke arah goa. Arka merasakan dingin menjalari tubuhnya. Apakah ia sudah terlihat? Ia tidak tahu harus melarikan diri kemana. Jika ia keluar, ia bisa tersesat di hutan atau bertemu dengan bahaya yang lebih besar. Tetapi jika ia tetap di dalam goa, pria itu bisa saja datang dan menemukannya. Langkah berat pria itu mulai mendekati goa. Arka beringsut mundur, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak,
tetapi suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Namun sebelum pria itu sempat melangkah lebih jauh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dalam kegelapan goa, ular raksasa itu bangkit. Dengan gerakan yang lambat namun mengancam, ia melingkarkan tubuhnya, menaikkan kepalanya tinggi-tinggi, dan menatap pria itu dengan tatapan yang dingin dan tajam. Pria itu langsung berhenti. Matanya melebar saat melihat makhluk besar itu muncul dari kegelapan. Nafasnya tersengal, dan dalam hitungan detik, ia berbalik dan berlari secepat mungkin menjauh dari sana. Suara langkah kakinya terdengar jelas saat ia menerobos semak-semak dan berlari kembali ke dalam hutan. Arka masih terpaku di tempatnya. Ia belum pernah melihat ular itu menunjukkan sikap agresif seperti tadi. Biasanya, makhluk itu hanya diam dan mengawasi, tetapi kali ini, ia jelas bertindak untuk melindunginya. Apakah ular itu benar-benar memahami bahaya yang mengancam dirinya? Perlahan, Arka melangkah mendekati ular itu. Jantungnya masih berdetak kencang, tetapi kali ini bukan karena takut. Ia menatap mata kuning makhluk itu dan, tanpa sadar, berbisik, "Kau melindungiku." Ular itu tidak menjawab, tentu saja, ia tidak bisa berbicara. Namun, tatapan matanya mengatakan lebih dari 1000 kata. Ia tidak bergerak, tidak mendesis, hanya menatap Arka dengan cara yang entah bagaimana terasa menenangkan. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian tadi. Hutan ini dipenuhi dengan bahaya, dan ia hanyalah seorang anak kecil yang seharusnya sudah lama menyerah pada nasibnya. Tetapi entah mengapa, ular raksasa itu terus berada di sisinya, seolah memiliki alasan tersendiri untuk melindunginya. Arka tidak tahu mengapa atau bagaimana, tetapi satu hal mulai ia yakini, ular itu bukan sekadar hewan biasa. Makhluk itu memiliki sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius, dan entah bagaimana, ia merasa bahwa hidupnya terikat dengan makhluk itu dengan cara yang belum bisa ia pahami. Malam itu, Arka duduk bersandar di dinding goa, menatap ke arah ular raksasa yang masih terjaga. Cahaya bulan masuk dari celah bebatuan, menerangi sisik hitam berkilauan makhluk itu. Arka menarik napas dalam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang pemburu datang mendekati tempat ini, dan ular itu, tanpa ragu, melindunginya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa ular itu tidak memangsa dirinya? Mengapa justru ia seperti menjaga dan melindunginya? Apakah ini kebetulan, atau ada alasan lain yang lebih besar di baliknya? Arka mengusap wajahnya yang lelah. Dulu, ia tidak pernah berpikir akan hidup seperti ini, terasing di dalam hutan, berteman dengan seekor ular raksasa, dan harus bertahan dari ancaman luar. Jika ia masih memiliki orang tua, mungkin hidupnya akan jauh berbeda. Mungkin ia akan berada di desa, bermain dengan anak-anak lain, merasakan hangatnya rumah, dan tidak harus tidur di tempat yang gelap dan dingin seperti sekarang. Tapi kenyataan berkata lain. Ia sendirian. Satu-satunya yang ada di sisinya sekarang adalah makhluk besar itu. Perlahan, ia mendekat, duduk lebih dekat dengan ular tersebut. Ia tidak tahu apakah itu keputusan yang bijak, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia aman. "Aku tidak tahu apakah kau bisa mengerti aku atau tidak," Arka berbisik pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam suara angin malam. "Tapi, terima kasih." Ular itu hanya menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada gerakan, tidak ada suara desisan. Namun, Arka merasa seolah makhluk itu memahami perasaannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tidak merasa begitu kosong. Beberapa hari berlalu, dan hubungan aneh antara Arka dan ular itu semakin kuat. Setiap kali Arka keluar untuk mencari buah atau kayu bakar, ular itu selalu mengawasinya dari kejauhan. Jika ada bahaya, entah itu binatang liar atau suara mencurigakan dari hutan,
ular itu segera muncul, memastikan Arka baik-baik saja. Suatu hari, Arka memutuskan untuk berburu lebih jauh dari biasanya. Perutnya mulai terbiasa dengan makanan sederhana seperti buah dan akar, tetapi ia membutuhkan sesuatu yang lebih. Ia membawa batu tajam yang biasa ia gunakan untuk memotong kayu kecil dan mulai menjelajahi tepian sungai. Saat ia membungkuk untuk mengambil ikan dengan tangannya, suara gemerisik dari semak-semak membuatnya menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Ia berharap itu hanya hembusan angin, tetapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang mengintainya. Benar saja, dari balik pepohonan, muncul 3 orang pria dengan pakaian lusuh dan tatapan tajam. Mereka bukan sekedar pemburu biasa. Arka bisa melihat belati terselip di pinggang salah satu dari mereka. "Nak, apa yang kau lakukan sendirian di hutan seperti ini?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara licik. Arka mundur selangkah, tangannya menggenggam batu tajam lebih erat. Ia tidak menjawab, tetapi matanya mencari jalan keluar. Namun, sebelum ia bisa bergerak, salah satu dari mereka menarik lengannya. "Hei, kau bisa saja berguna bagi kami." Pria itu menyeringai. Arka mencoba melawan, tetapi tenaganya tidak cukup kuat. Ia ingin berteriak, tetapi siapa yang akan mendengarnya di tengah hutan seperti ini? Lalu, dari arah goa, terdengar suara mendesis panjang. Gemuruh berat terdengar dari semak-semak, dan dalam hitungan detik, ular raksasa itu melesat keluar. Para pria itu membeku di tempatnya. Mata mereka membelalak saat melihat makhluk besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari. "Ular, ular raksasa!" Salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Arka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat, ia menarik lengannya dan berlari ke arah ular tersebut. Para pria itu, yang ketakutan setengah mati, segera berlari ke arah yang berlawanan. Ketika Arka akhirnya berhenti di samping ular itu, ia terengah-engah. Tubuhnya masih gemetar, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Ular itu baru saja menyelamatkannya lagi. Dan kini, ia sadar satu hal, makhluk ini bukan hanya pelindungnya. Ular ini adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki.